Oke, baik adik-adik. Hari ini kita akan bahas fungsi kuadrat ya, tapi untuk topik yang ini kita akan bahas hanya tentang menyusun persamaan kuadratnya, menyusun fungsi kuadratnya. Jadi sebenarnya kalau di rumus fungsi kuadrat ini rumusnya persamaan kuadrat baru ya. Oke, jadi karena ini bukan pertemuan pertama lagi untuk membahas fungsi kuadrat, jadi langsung kita bahas ke soalnya aja. Nanti kita tentukan kita pakai rumus yang mana. Oke. Yang pertama ya, Dek. Yang nomor satu ini, Dek. Diberitahu itu puncaknya. Puncaknya itu di 1,16 dan parabola itu melalui 2,15. Oke. Jadi kalau ada kata-kata puncak di dalam soal persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat, harus ini rumusnya, Dek. Jadi Y sama dengan A kali X kurang X puncak kuadrat tambah Y puncak. Oke, langsung kita masukkan. Tadi kan kita punya puncaknya 1,16. Berarti X puncaknya D1, Y puncaknya D-16. Oke, berarti X sama dengan A kali X kurang 1 kuadrat kurang 16. Oke, ada A-nya. Tapi di opsi nggak ada A sama sekali, ya kan? Jadi hanya variabel X. Artinya nilai A harus kita cari juga, ya. Caranya ini diberitahu dia melalui 2,15. Artinya di sini, Dek, X kalau nilai X-nya 2, maka nanti nilai Y-nya adalah min 15. Oke, kita masukkan aja. Y min 15 sama dengan A kali X-nya 2. Kurang 1 pangkat 2 kurang 16. Maka akan didapat di sini nilai X, nilai A-nya adalah 1. Jadi kita balik lagi ke awal tadi ya. Awal yang ini. Dah dapat nilai A-nya 1, tinggal kita operasikan. Dapatlah nilai Y-nya X kuadrat kurang 2X kurang 15, yang mana opsinya adalah dodol. Oke, gitu dia. Oke, coba kita lanjut ke nomor 2 deh. Jadi yang diberitahu di nomor 2 adalah titik ekstrim. Ekstrimnya katanya min 2,18 dan sama juga dia melalui sebuah titik, min 4,2 kalau di nomor 2 ini. Oke, jadi gini, nilai titik ekstrim, titik puncak itu sama aja itu ya, cuman kata-katanya aja yang beda. Yang dimaksudkan sama, titik puncak. Ekstrim juga itu sama aja dengan titik puncak, oke? Jadi titik puncaknya min 2,18. Tadi kakak bilang, kalau ada kata-kata titik puncak di dalam soal, maka rumus yang kita pakai adalah ini, ya kan? Y sama dengan A kali X kurang X puncak, kuadrat tambah Y puncak. Oke, tinggal kita masukkan aja nilai A, nilai X puncak dan Y puncaknya. X puncaknya 2, X kurang 2, jadi tambah ya kan, Dek? Karena negatif kali negatif. Ditambah Y puncaknya min 18. Oke, tetap juga harus kita cari nilai A-nya, Dek. Nilai A-nya, ya. Jadi katanya dia melalui min 4,2. Sama juga definisinya. Maka, kalau misalnya di situ X-nya min 4, nilai Y-nya adalah 2. Oke, tinggal kita masukkan aja kemari. Jadi X-nya min 4. Min 4 nanti tambah 2, min 2 ya. Oke, Y-nya 2. 2 sama dengan A kali min 4 tambah 2 pangkat 2 kurang 18. Maka bisalah dapat nilai A-nya 5. Oke, jadi kita lanjutlah. Masukkanlah nilainya. A-nya 5 kali X tambah 2 kuadrat kurang 18. Oke, maka bisalah dapat persamaannya 5X kuadrat tambah 20X kurang tambah 2. Gitu dia. Oke, kita lanjut ke nomor 3, deh. Nomor 3. Jadi ini beda kata-katanya. Kalau ini tadi puncak, ini ekstrim, yang ini memotong sumbu X. Memotong di min 4,0 dan 3,0. Yang ini beda lagi rumusnya. Oke? Jadi kalau ada kata-kata memotong sumbu X, atau ada X1 dan X2, maka rumusnya adalah ini. Y sama dengan A kali X kurang X1 dikali X kurang X2. Gitu dia ya. Jadi kita tentukan yang mana X1 yang X2. Sama aja nanti itu. Kalau dibalikkan pun sama aja, Dek. Jadi langsung. Maka punyalah kita di sini Y sama dengan A kali X kurang 4. Jadi tambah, ya kan? X kurang 3. Gitu dia. Oke? Jadi kita cari dulu nilai A-nya. Sama juga prinsipnya, Dek. Mencari nilai A, tengok dari yang melalui, ya kan? 0,-12 artinya Y-nya min 12, X-nya nanti 0. Maka min 12 sama dengan 0 tambah 4, 4
0 kurang 3 min 3, 4 kali min 3 min 12. Maka dapatlah A-nya 1 deh. Habis itu balik lagi ke awal ini. 1 kali X tambah 4 kali X kurang 3. Habis itu kalikan ya. X kuadrat tambah X kurang 12. Gitulah caranya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 4. Oke, ini agak berbeda dengan 3 yang lain tadi ya. Yang nomor 4 yang dikasih grafik. Oke, jadi kalau di sini yang dikasih tahu deh, dia memotong sumbu X di 1 dan 4 baru melalui titik 0, min 4. Oke, kalau sudah dinampakkan gambar seperti itu, memotong sumbu X, maka rumusnya samalah seperti nomor 3 tadi. Y sama dengan A kali X kurang X1, X kurang X2. Jadi kalau misalnya titik puncak gimana Kak? Berarti nanti harusnya kalau misalnya titik puncak digambar, yang diketahui di puncak ini. Gitu. Jadi langsung aja, tinggal masukkan titiknya. X1-nya 1, X2-nya 4. Tinggal masukkan. Berarti dapatlah Y sama dengan A kali X kurang 1, X kurang 4. Ya. Oke, berarti kita cari lagi nilai A-nya melalui 0, min 4, Dek. Ya udah, ulang lagi. Jadi kalau misalnya yang diketahui gambar dan diketahui pakai penjelasan pakai kata-kata biasa, sama aja dia, Dek. Pokoknya kalau puncak berarti ini rumusnya. Y sama dengan A kali X kurang X puncak kuadrat tambah Y puncak kuadrat. Kalau misalnya yang diketahui memotong sumbu X, maka rumusnya yang ini. Oke, bisalah dapat persamaannya Y sama dengan min X kuadrat tambah 5X kurang 4. Begitu dia sampai nomor 4. Oke, sampai di sini paham ya, Dik? Oke deh, ayo kita lanjut ya ke nomor 5. Jadi katanya nomor 5 ini sebuah parabola atau fungsi kuadrat itu gambarnya melalui titik 0, min 3, 1,0 dan 2, min 1. Dari antara kedua rumus yang tadi sudah kita bahas, yang bisa kita pakai itu hanya rumus kedua ya, karena di rumus kedua yang dikasih tahu dia 3 buah titik ya kan. Tapi Dek, yang rumus kedua tadi itu dipakai hanya untuk kalau dia memotong sumbu X. Jadi titiknya harus bentuk X 1,0 atau dan X 2,0. Terus melalui titik X, Y. Kalau begini nggak boleh lagi pakai rumus itu. Jadi satu-satunya cara karena memang tidak ada rumus yang memenuhi lagi, maka kita akan pakai cara substitusi. Jadi bentuk umum persamaan fungsi kuadrat itu adalah ini ya kan, Dek? Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi tinggal kita substitusi satu-satu titiknya ke dalam. Misalnya titik 0,3 jadi Y-nya 3, X-nya 0, maka dapat C-nya 2. Titik 1,0 berarti X-nya 1, Y-nya 0, maka dapat A tambah B sama dengan min 3. Terus titik ketiga pun dengan cara yang sama, 2, min 1. X-nya 2, Y-nya min 1. Gitu dia ya. Maka dapatlah 3 buah persamaan. Yang pertama langsung bisa dapat C-nya, Dek, sama dengan 3. Yang kedua A tambah B sama dengan min 3. Yang ketiga 2A tambah B sama dengan min 2. Ya. Jadi kalau misalnya kita mengerjakan suatu persoalan matematika, kita dapat hasil akhirnya 2 buah bentuk persamaan dengan 2 buah variabel, maka kita pakailah eliminasi atau substitusi. Jadi untuk yang ini kita eliminasi aja ya. Dapatlah A-nya 1, B-nya min 4, tadi C-nya udah dapat. C-nya tadi min 3. Maka dapatlah persamaannya. Y sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 3. Gitu dia. Oke, kita lanjut. Yang nomor 5. Yang nomor 5 dikasih tahu bentuk gambar D. Tapi ingat, kalau puncak kian tadi yang diketahui harus di sini dia diketahui kan. Atau kalau misalnya memotong sumbu X harus ini yang diketahui. Ini enggak ada juga. Semuanya random, acak D. Maka sama juga kita substitusi ke persamaan umum fungsi kuadrat nanti ya. Jadi masukkan kalau titiknya 0, min 6, dapat C-nya min 6. Kalau 2, min 6, dapat 2A tambah B sama dengan 0. Kalau 3, min 3, dapat 3A tambah B sama dengan min 1. Sama dengan 1. Habis itu, eliminasilah keduanya. Habis dieliminasi, berarti dapatlah nilai A-nya, dapat nilai B-nya, nilai C-nya tadi di atas sudah dapat. Jadi tinggal substitusilah ke tempatnya tadi. A-nya 1 berarti X kuadrat.
B-nya min 2 berarti min 2X, tambah C-nya min 6 berarti kurang 6. Maka bisa langsung dapat opsinya itu yang C. Gitu dia ya, Dik. Jadi itu dulu untuk fungsi kuadrat. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.